Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia bisa menjumpai Anda kembali di Sahabat Matematika Channel, teman belajar Anda untuk meraih prestasi hebat dalam matematika. Orang yang terbiasa jujur akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah kepercayaan. Yang kedua, cinta atau dicintai. Dan yang ketiga, kehormatan. Maka jujurlah, karena jujur itu pangkal kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kita ke surga. Kesempatan kali ini Sahabat Matematika Channel akan melanjutkan pembahasan materi dilatasi, yang untuk edisi kali ini kita akan membahas soal-soal sebagai penerapan dari rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di samping itu juga kita kombinasikan antara materi dilatasi dengan transformasi lain yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam pembahasan contoh soal-soal yang akan kita sajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal yang terkait dengan dilatasi. Nomor 1, dipunyai titik A negatif 9,12 didilatasikan terhadap titik O 0,0 dengan faktor dilatasi negatif setengah. Kemudian bayangannya dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik O 0,0. Tentukan koordinat bayangan akhirnya. Langsung penyelesaian. Seperti biasa kita buat ilustrasi. Titik A negatif 9,12 didilatasikan oleh O, negatif sepertiga akan menghasilkan bayangan. Kita misalkan bayangannya adalah A1 berkoordinat A1, B1 kecil. Kemudian bayangan yang pertama ini kita lanjutkan dengan kita rotasi 90 derajat positif karena berlawanan arah jarum jam, menghasilkan bayangan A aksen berkoordinat A aksen, B aksen kecil. Kita ikuti tahapan yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Kita mulai dari dilatasi DO, negatif sepertiga. Dengan rumus umum, jika kita punya titik P, A, B oleh DO, K, maka menghasilkan P1 sebagai bayangannya adalah K kali A, K kali B. Kemudian rumus ini kita gunakan untuk mendilatasikan titik A yang berkoordinat negatif 9,12 dengan faktor skala negatif sepertiga. Maka menghasilkan bayangan A1 yaitu faktor kali absis, faktor kali ordinat. Dalam hal ini negatif sepertiga kali negatif 9, negatif sepertiga dikali 12. Menghasilkan A1 yang berkoordinat 3, negatif 4. Titik A1 berkoordinat 3, negatif 4 sebagai bayangan dari dilatasi ini. Dilanjutkan transformasi yang kedua, yaitu rotasi 90 derajat positif terhadap O. Yang punya rumus umum, misal kita punya titik P1 berkoordinat A, B oleh rotasi O, 90 derajat, bayangannya adalah P aksen min B, A. Dengan titik asal A1 3, min 4, maka kita dapatkan bayangan dari 3, min 4 adalah lawan B, A atau lawan ordinat, absis. Dalam hal ini lawan negatif 4
yaitu 4, absisnya 3. Kita tulis sebagai ordinat bayangan. Sehingga kita dapatkan A aksen 4,3 ini adalah merupakan bayangan akhir dari transformasi titik A negatif 9,12 oleh dilatasi O, negatif sepertiga dilanjutkan dengan rotasi O, 90 derajat. Paham ya? Ya gampang. Ini adalah caranya, ya tidak jauh berbeda dengan transformasi sebelumnya, hanya beda rumus saja. Baik, lanjut nomor 2. Dipunyai titik K aksen berkoordinat 24, negatif 18 adalah bayangan hasil rotasi 180 derajat searah jarum jam dari titik A terhadap titik O. Kemudian hasilnya didilatasikan terhadap DO, 3. Tentukan koordinat titik K, yaitu titik asal dari K aksen 24, negatif 18. Baik, kita selesaikan dan kita buat ilustrasi dulu biar mudah. Kita misalkan kita punya titik A adalah A, B dirotasikan oleh O, negatif 180 derajat karena searah jarum jam dengan pusat O menghasilkan bayangan A1. Kemudian bayangan yang pertama ini didilatasikan oleh O, 3 menghasilkan bayangan akhir yaitu A aksen berkoordinat 24, negatif 18. Mari kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu rotasi O, negatif 180 derajat. Dengan rumus umum PA, B oleh rotasi O, negatif 180 derajat menghasilkan P1 misalnya dengan koordinat min A, min B. Nah, kita misalkan titik asal dari K aksen 24, min 18 itu adalah P, Q. Maka titik K yang berkoordinat P, Q kita rotasi O, negatif 180 derajat berdasarkan rumus min A, min B artinya lawan absis, lawan ordinat. Maka dalam konteks K berkoordinat P, Q bayangannya K1 adalah min P, min Q lawan absis, lawan ordinat. Kemudian titik K1 sebagai bayangan transformasi yang pertama ini kita lanjutkan transformasi yang kedua yaitu dilatasi DO, 3 yang punya rumus umum. Bila kita punya titik PA, B didilatasikan oleh O, K, P aksen adalah K kali A, K kali B. Kita gunakan untuk titik K1 berkoordinat min P, min Q oleh dilatasi O, 3, pusatnya O faktor dilatasi 3, maka K aksen adalah faktor kali absis, faktor kali ordinat. Dalam hal ini K aksen 3 kali min P, 3 kali min Q. Yang berdasarkan informasi dari soal, K aksen telah diketahui koordinatnya yaitu 24, negatif 18. Nah, dalam hal ini kita dapatkan persamaan dari koordinat K aksen, yaitu K aksen berdasarkan proses kita bertransformasi menghasilkan 3 kali min P, 3 kali min Q, sedangkan berdasarkan informasi yang diketahui dalam soal K aksen adalah 24, negatif 18, maka tinggal kita membuat persamaan unsur yang seletak, yaitu yang pertama adalah absis sama dengan absis,
yaitu negatif 3P sama dengan 24. Negatif 3P dari 3 dikali min P. Negatif 3P sama dengan 24, ekuivalen dengan P sama dengan negatif 8, yaitu dari 24 dibagi negatif 3. Berikutnya adalah ordinat sama dengan ordinat. 3 kali min Q adalah min 3Q sama dengan negatif 18. Kita dapatkan Q sama dengan positif 6 dari negatif 18 dibagi negatif 3. Ingat, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, sudah kita dapatkan nilai P yaitu negatif 8 dan nilai Q positif 6. Sedangkan P dan Q ini adalah komponen dalam koordinat titik K, yang mana titik K, P, Q ini adalah permisalan dari titik asal atas K aksen 24, negatif 18. Dengan demikian, koordinat titik K sebagai titik asal dari bayangan transformasi 24, negatif 18 adalah K berkoordinat negatif 8,6. Oke, demikian ya. Mudah dan mudah. Ya. Selama Anda mengikuti video-video sebelumnya sebagai ya modal atau prasyarat di dalam pembelajaran materi-materi yang kita bahas, maka pasti Anda cepat paham dan cepat menguasai. Baik, 2 soal sudah kita bahas terkait dengan penerapan rumus dilatasi yang kita kombinasikan dengan rumus-rumus transformasi lain, baik untuk menentukan koordinat titik bayangan akhir dari suatu titik tertentu maupun sebaliknya, yaitu menentukan koordinat titik asal dari kombinasi transformasi dilatasi dan transformasi yang lain untuk menentukan titik asalnya ketika diketahui koordinat bayangan titik akhirnya, yang ternyata cukup mengasihkan ya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada materi transformasi ini bisa menjadi pencerahan buat Anda, paling tidak syukur bisa membantu Anda untuk mendapatkan pemahaman yang baik dalam belajar transformasi. Dan dengan demikian berarti berakhir sudah pembahasan kita untuk materi transformasi ini, sekaligus mengakhiri pembahasan materi kelas 9 di semester 1. Silakan video-video di Sahabat Matematika Channel Anda bagikan kepada teman-teman Anda yang lain, supaya mereka bisa belajar seperti Anda dan mendapatkan manfaat dari video di channel Sahabat Matematika. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.